A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam tahiyyah mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, Pak. Masih pagi. Belum sarapan, Pak ya? Baik. Pak Camat jualan tomat. Yang beli harus hormat. Jika Bapak Ibu umat Nabi Muhammad, maka jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini tanda cinta nih kepada Nabi Muhammad, karena salamnya semangat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa 'alim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersama-sama memperbarui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut subuh hari ini Allah izinkan kita bangun dari tidur kita, dan kemudian Allah memudahkan langkah kita menuju tempat yang terbaik untuk patuh, untuk sujud kepadanya. Mudah-mudahan semua aktivitas kita subuh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surganya. Salat subuh berjamaah ke masjid itu, kalau kita buka hadis-hadis Nabi, sangat banyak keistimewaannya. Di antaranya misalnya di dalam Sahih Bukhari itu jelas sekali Rasulullah SAW mengatakan, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Jadi sesiapapun yang sholat subuh berjamaah di masjid, bukan di kamar, di masjid, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia dalam naungan dan jaminan Allah. Kalau kita sudah dalam jaminan dan naungan Allah, ya insya Allah selamat dunia akhirat. Rezeki nggak bakal seret, kesehatan akan dijaga, dijauhkan dari segala malapetaka. Itu orang yang dalam naungan Allah. Maka Bapak Ibu yang Allah takdirkan subuh ini berada di masjid, dan mudah-mudahan bisa istiqamah untuk selalu berjamaah ke masjid, wabil khusus salat subuh. Nah, itu jaminan Allah ada pada diri kita dari hari itu, dari pagi itu sampai nanti subuhnya besok. Ini yang pertama. Di hadis yang lain rupanya ada juga Rasulullah SAW mengatakan, basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajidi bin nurit tam yaumal qiyamah. Wah, dahsyat lagi, Pak. Kata Rasul, sampaikan kabar gembira kepada umat Nabi Muhammad yang berjalan di waktu gelap. Nah, ini subuh gelap nih.
Tadi saya datang jam setengah 4, gerbang masih tutup. Saya bangun ke security, Pak izin ada kajian. Oh siap-siap Pak Ustaz. Masuk. Masjidnya masih gelap. Saya hidupin satu lampu biar bisa kelihatan. Karena ada gerak-gerak di belakang, Pak. Ngeri juga saya, Pak. Jadi kata Rasul, sampaikan kabar gembira kepada hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang berjalan di waktu gelap ke masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi kita ini nanti semuanya bakal mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Cahaya itu dalam artian apa? Ya keselamatan. Selamat semua insya Allah orang sholat subuh berjamaah ke masjid. Di hadis yang lain, rakaatai al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Wah, ini dahsyat juga nih. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Itu baru 2 rakaat sebelum subuh, Pak. Apalagi 2 rakaat subuhnya. Jadi kita datang tahiyatul masjid dan salat qobliyah setelah azan, setelah sebelum subuh itu pahalanya itu lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Ini saya sering bilang ke anak muda, nanti kalau antum datang khutbah, kekasih yang engkau akan nikahi, kamu punya apa? Kalau punya salat qobliyah sebelum subuh, bilang aja saya punya dunia dan seisinya, bahkan lebih baik. Kenapa? Kok bisa gitu? Iya Pak, saya nggak pernah tinggal qobliyah sebelum subuh. Dunia dan seisinya. Bahkan di hadis lain banyak Rasul menggambarkan bahwa di antara tanda-tanda orang itu munafik itu sulit untuk sholat subuh ke masjid. Ya. Bahkan di antara orang yang kemudian akan mendapatkan bahkan melihat Allah pada hari kiamat adalah dengan cara kita berjamaah subuh dan isya ke masjid. Nah, ini mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah-fadilah itu, mendapatkan naungan Allah, mendapatkan cahaya yang sempurna, mendapatkan dibebaskan kita sebagai orang yang munafik ya dengan salat subuh berjamaah ke masjid. Selawat dan salam selalu kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas perjuangan beliau kita keluar dari kebodohan menuju ilmu Islam yang terang menderang. Atas beliau juga kita mengenal ilmu. Atas beliau juga kita mengenal pentingnya amal setelah kita berilmu. Karena ilmu tanpa amal itu sia-sia. Kalau kata para pujangga Arab itu kasyajari bila thamar, seperti pohon enggak ada buah rindang doang. Untuk bangga-bangga saja kalau punya ilmu tapi nggak ada amal, karena nggak ada isi. Karena beliau juga kita mengenal begitu mahal, begitu emasnya ikhlas ketika kita beramal. Karena bernilainya amal itu karena ada ikhlasnya. Kalau kita beramal nggak ada ikhlas, ya capek saja. Makanya kam min shaimin laisa lahu siyami ila al-ju' wal 'atas. Dalam sabda Nabi, betapa banyak orang beraktivitas ibadah nggak dapat apa-apa kecuali ya capek saja. Kenapa? Karena tidak hadir ikhlas. Nanti ikhlas ini ada 2 tingkatan tuh. Ada orangnya itu disebut dengan mukhlis, ada mukhlas. Satu pakai kasrah, satu pakai fathah. Mukhlis sama mukhlas. Kalau mukhlis dia masih labil. Hari ini ikhlas, besok belum tentu ikhlas. Masih labil. Tapi kalau sudah tingkat mukhlas, ini paling tinggi, Pak. Maka bahkan para ulama katakan tingkat iman paling tinggi itu yang mukhlas ini. Dia ikhlasnya itu stabil. Hari ini ikhlas, besok lagi ikhlas. Itu orang yang mukhlas. Nah, inilah orang yang kemudian Allah janjikan gak bakal digoda oleh syaitan. Jadi kalau kata syaitan itu, ya Allah berikan aku tangguh untuk hidup sampai hari kiamat. Tujuannya untuk goda umat Nabi Muhammad. Dan aku bisa goda mereka depan, belakang, kiri, depan, atas, bawah bisa. Kata syaitan, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas.
illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Nah, mudah-mudahan kita semuanya naik tingkat dari ikhlas atau mukhlis menjadi mukhlas, sehingga kemudian kita tidak akan lagi dipengaruhi oleh bisikan-bisikan setan kepada diri kita. Dan atas jasa beliau juga kita mengenal yang namanya beratnya istiqomah setelah kita beramal. Kalau kata Nabi itu syayyabatni hadhil ayat, ketika turun tentang ayat istiqomah, Pak, Nabi itu bilang ayat ini membuat aku beruban saking beratnya istiqomah. Jadi kalau kita kemudian mengistiqomahkan satu amalan sunnah saja atau amalan wajib misalnya, itu beratnya minta ampun. Memang ya seperti itu. Nabi saja mengatakan sampai beruban ketika menerima ayat tentang istiqomah. Nah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah diberikan iman dan Islam yang istiqomah, dijaga keimanan kita dan keislaman kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang ini kan Maulid Nabi ya. Ya pasti kaitannya sama Nabi Muhammad, ya kan? Walaupun di luar sana mungkin ada sebagian yang kemudian menolak mungkin ya saudara-saudara kita terkait tentang ini, yaitu pilihan mereka. Tapi secara umum ayat dan hadisnya kita diminta untuk memang bermaulid Nabi. Dalam literasi Islam kita bisa temukan banyak buku-buku yang kemudian para ulama meminta kita untuk bermaulid. Karena Nabi itu kan sering kita dengar tuh rahmatan lil alamin, ya kan Pak? Nabi itu rahmat, penyayang untuk semesta alam. Dan memang ada hadisnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahkan ayat Al-Qur'an. Tidaklah kami utus engkau Nabi Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam. Jadi Nabi Muhammad itu rahmat. Dan rupanya ada ayat yang bercerita kita diminta untuk senang dengan rahmat Allah. Apa itu? Qul bi fadlillahi wa rahmatihi falyafrahu. Katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah hendaklah kalian berbahagia. Nah, rahmat tertinggi itu diutusnya Nabi Muhammad. Jadi kalau ditanya kok kamu bermaulid, jelas bahwa Nabi Muhammad itu rahmat dan Allah minta kita untuk bersenang, berbahagia atas rahmat Allah, dan rahmat itu adalah salah satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu ada doktor pakar fikih tamatan Madinah datang ke Pekanbaru, itu bawa syekh dari Saudi yang kita tahu memang ustaz-ustaz kita dari Saudi ini, syekh-syekh dari Saudi ini kadang nggak menerima maulid. Saya mau tahu gimana sih maulid mereka yang mereka fatwakan bid'ah itu. Akhirnya datang ke diundang. Kata Ustadz doktor ini, dokter siapa? Mawardi namanya Pak, pakar fikih Pekanbaru. Syekh hadal maulid. Ini acara maulid kami. Ya, kita nih Pak, kumpul, habis kumpul doa, ceramah, makan-makan. Wah, maulid seperti ini ya? Berarti selama ini saya fatwakan bid'ah tentang maulid itu saya salah. Jadi terkejut juga Syekh yang selama ini berfatwa tentang bid'ah itu, kata maulid itu bid'ah, rupanya dia, ya Allah saya tarik fatwa saya. Kenapa? Karena ini nggak ada unsur-unsur bid'ahnya ini. Nah itu kasus yang terjadi di Pekanbaru. Nah subuh ini kita jelas sudah dasarnya Pak ini boleh dan bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri yang minta kita untuk berbahagia atas rahmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tema kita pada pagi hari ini berkaitan tentang cinta, maulid menumbuhkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ditanya, kenapa kamu cinta Nabi? Banyak pas jawabannya, karena dia Nabi, juru selamat, ya kan? Maka kalau kita baca literasi Islam, maka para ulama setidaknya
Kita mencintai Nabi itu karena 6 hal. Karena 6 hal. Karena gini Pak, sebab cinta itu kalau kata Qadhi Iyad, salah satu ulama pakar usul fikih yang banyak dinukil pandangannya oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya itu, dia mengatakan sebab orang cinta itu karena 3. Satu, karena dia itu pesonanya bagus. Jadi kalau dilihat itu indah. Kalau makan tuh rasanya enak. Gitu ya. Yang kedua karena dia mulia. Yang ketiga karena berjasa. Ini silakan cek kita sebagai suami ya atau sebagai istri, kira-kira istri kita atau suami kita sayang sama kita, cinta sama kita karena apa nih? Karena 3 ini. Kalau enggak karena kita masih ganteng, ya kan? Atau masih cantik ibu-ibunya, atau karena kita mulia di hadapan Allah, atau ada jasa. Nah, ini silakan ditanyakan ke diri kita masing-masing. Nah, dan kalau kita lihat pada diri Nabi Muhammad, 3-tiganya ada. Sebab cinta ini 3-tiganya ini ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu bahkan lebih indah dibandingkan dengan bulan purnama, Pak. Banyak para hadis menyebutkan, para ulama juga menafsirkan keindahan Nabi Muhammad itu lebih indah dibandingkan dengan bulan purnama. Dan jasanya, setiap kita pembukaan, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad yang telah mengeluarkan kita dari ini dan itu, yang ini dan itu, banyak sekali jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Yang ketiga memang yang kemudian beliau sangat mulia. Khatimul anbiya, penutup para nabi. Baik, maka secara umum sebab cinta itu terkumpul pada diri Nabi Muhammad. Maka ya kita mau nggak mau kita harus cinta. Tapi ada 6. Kalau kita tanya kenapa engkau cinta kepada Nabi Muhammad, ada 6 alasan. Pertama adalah karena cinta kita kepada Nabi Muhammad bagian cinta kita kepada Allah. Jadi cinta kita kepada Nabi Muhammad itu bagian cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mahabbatullah, cinta kepada Allah itu syaratnya 1, mahabbatu ma yuhibbuhullah. Jadi kalau ada orang ngaku saya cinta pada Allah, harus memenuhi syarat dulu. Apa syaratnya? Mencintai apa yang Allah cintai. Di antara makhluk yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bahkan disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah. Maka cintanya kita kepada Rasulullah itu bagian bukti cinta kita kepada Allah. Makanya tuh Pak, ada seorang ulama terkenal di Aleppo, Suriah. Sekarang masih konfliknya. Dia itu sangat mencintai Nabi. Satu waktu karena kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bermimpi berjumpa dengan Nabi. Di dalam mimpi itu dikatakan, ini cerita nyata Pak. Ini bukan cerita fiktif atau cerita hikayat, ini cerita nyata. Dan beliau sampaikan sendiri dalam nanti syairnya. Dia katakan, wahai engkau namanya Isa al-Bayanuni dari Bayanun di Aleppo. Dia katakan, engkau telah kami siapkan tempat terbaik di samping kami, kata Nabi dalam mimpi itu. Setelah dia bangun, kemudian beberapa bulan dia melaksanakan ibadah haji. Kemudian setelah melaksanakan ibadah haji, kembali ke Madinah, berziarah kepada makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qadarullah setelah itu 3 hari wafat dan dikuburkan di Baqi, ya, tempat penguburan kaum muslimin yang ada di Madinah, di belakang Masjid Nabawi. Biasalah kuburan Baqi ini setiap nggak tahu berapa tahun sekali, pokoknya setiap dia sudah penuh nggak muat lagi, maka akan dinormalisasi, akan dibongkar, kemudian tulang belulang itu akan ditumpuk di satu tempat, kemudian
nanti bisa lagi digunakan di atasnya untuk makam yang lain. Dan ketika beberapa tahun makam dia dibongkar, karena dia ulama, ya pasti ada tandanya diketahui oleh beberapa jamaahnya. Kemudian dibongkar, jasadnya masih utuh. Jasadnya masih utuh. Itu karena cinta sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena nggak mungkin Allah itu menghukum ataupun memberikan balasan yang tidak baik kepada orang yang di dalam hatinya itu ada cinta kepada orang yang paling Allah cintai, Nabi Muhammad. Ada sih cerita, bahkan dia menulis syair, dia katakan, jasadun tamakkana hubba Ahmad fihi wallahi innal ardu la tubli. Ini syair beliau yang beliau buat, untayan hikmah yang beliau buat sebelum wafat. Dia katakan, jasad yang di dalam hatinya ada cinta kepada Rasulullah, Ahmad itu maksudnya salah satu nama Nabi Muhammad. Salah satu nama Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad hadir di muka bumi ini disebut dengan Ahmad. Begitu lahir disebut dengan Muhammad. Jasad yang ada di dalam hatinya cinta kepada Rasul, demi Allah, kata Syaisa ini, tidak mungkin dimakan oleh tanah. Dan terbukti dia jasadnya masih utuh, sehingga kuburan dia nggak dipindah, Pak, tetap di situ. Kenapa? Karena masih utuh, sebagai tanda apresiasi atau kemuliaan itu. Jadi kita cinta kepada Nabi Muhammad itu bagian cinta kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang paling Allah cintai ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Maka itu alasan kita mencintai Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita cinta kepada Allah. Dan cinta kepada Allah itu yang ada tiga. Mahabbatu ma yuhibbuhu, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Mahabbatu fillah, mencintai orang yang berjalan menuju Allah. Makanya sering kalau kita ikhwah fillah, saudara-saudaraku di jalan Allah, artinya orang yang berproses menuju Allah, berjuang di jalan Allah, itu juga tanda cinta kita kepada Allah. Atau mahabbatu lillah, fillah lillah, mencintai hanya karena Allah. Jadi kalau kita ditanya, kenapa kau cinta? Saya cinta kamu karena Allah. Ya banyak. Kenapa? Karena Allah, mungkin kamu mulia, kamu baik, kamu sopan, kamu berakhlak. Itu tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama, kita cinta kepada Nabi Muhammad itu karena memang bagian cinta kita kepada Allah, bahwa Allah sangat mencintai Nabi Muhammad, maka kita juga penting dan harus mencintai Nabi Muhammad karena Allah cinta sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini kalau lihat jam Pak, takutnya malah kelewatan atau takut kurang materinya. Yang paling dikhawatirkan kurang materinya, Pak. Kalau kelebihan waktu masih aman, tapi kalau kurang materinya kan repot. Nanti nggak diantar Pak Salim pulang, Pak ya. Baik, yang kedua adalah kepatutan. Kenapa kita cinta kepada Nabi Muhammad? Karena patut, memang lazim kita cinta. Ayatnya jelas. Di dalam surah At-Taubah, akhir At-Taubah, ayat 2 sebelum akhir At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu gelisah ketika melihat umatnya susah. Jadi selalu khawatir terhadap kita, Pak, Nabi Muhammad. Harisun alaikum, dan sangat perhatian terhadap kalian. Itu Nabi Muhammad. Raufur rahim, dan dia penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.
Nabi Muhammad itu sangat sayang sama kita, sangat santun, bahkan sangat perhatian sama kita, maka patutlah dan lazimlah kita mencintai. Kalau kita lihat sejarah-sejarah dalam beberapa buku sejarah itu, kita bisa lihat misalnya ketika Nabi berdakwah di Mekah, itu kan intimidasi, pembunuhan terhadap sahabat-sahabat Nabi, menolak dakwah Nabi di Mekah, kan itu dahsyat banget. Sehingga membuat Nabi memilih untuk cari objek dakwah yang berbeda, akhirnya pindah ke Taif. Sampai di Taif untuk berdakwah, malah di Taif disambut dengan batu, lemparan batu. Bukan malah diterima dakwah Nabi, tapi dilempar batu, sampai bahkan dalam riwayat itu kakinya berdarah. Ya, orang yang paling dicintai Allah dilempar pakai batu, marah Allah. Ya kan? Diutus 2 malaikat gunung untuk menemui Nabi Muhammad. Muhammad, engkau berdoa untuk aku timpakan 2 gunung ini kepada mereka. Itu Taif. Kalau mungkin Bapak pernah umroh, biasanya ada tuh tur ke Taif. Itu kayak puncak lah, ada gunung-gunungnya. Pokoknya kata malaikat itu, jika engkau izinkan berdoa kepada Allah, 2 gunung ini aku timpahkan kepada penduduk Taif, aku akan timpahkan mereka. Habis mereka. Tapi Nabi Muhammad enggak sekejam itu. Innahum qaumun la ya'lamun, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bahkan dia berdoa kebaikan untuk penduduk Taif. Mereka itu enggak tahu. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk, dan dari tulang sulbi keturunan mereka lahir orang yang mencintai Allah dan Rasul. Nah, sekarang 100% penduduk Taif itu muslim. Jadi Nabi itu memang sangat sayang sama kita. Makanya dalam hadis ini disebutkan likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafi'an li ummati. Setiap nabi itu memiliki doa yang begitu dipanjatkan doa tersebut, doa pemungkas lah. Begitu dipanjatkan pasti dikabul. Dan setiap nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu semua doa-doanya sudah dipanjatkan sama Allah. Nabi Musa, ya, ketika dikepung sama Fir'aun, ya, kemudian dia berdoa kepada Allah, Allah belah lautan sehingga dia dan kaumnya selamat. Dan nabi-nabi selainnya itu sudah dipanjatkan semua doa-doa yang mustajab, doa-doa yang pamungkas. Tapi kata Nabi, ikhtaba'tu da'wati syafi'an li ummati. Luar biasa. Aku simpan doaku ini khusus untuk umatku, sebagai tanda syafaatku nanti kelak di hari kiamat bagi umatku yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi dilempar batu tuh bisa aja dia kemudian berdoa, ya Allah hancurkan mereka. Pas diijabah, tapi Nabi simpan. Bahkan Nabi rela merasakan sakitnya batu untuk kita semua. Ini salah satu bukti mengapa kita memang lazim patut mencintai Nabi. Karena Nabi cinta sama kita, perhatian banget sama kita. Di perang Uhud, ini yang paling dahsyat. Ketika kaum muslimin itu awal-awal peperangan sudah menang, Pak. Dan harta rampasan di bawah bukit Uhud itu sudah banyak. Dan sahabat-sahabat yang diperintahkan pasukan pemanah di atas bukit ini melihat harta rampasan lumayan tergoda manusiawi. Bukan karena pingin harta, bukan. Ini banyak para ulama mengatakan kenapa pasukan pemanah turun ke bawah bukan karena hartanya, tapi karena ada tradisi di Arab bahwa siapa yang paling banyak dapat harta rampasan berarti dia paling mantap di dalam pertempuran, berarti banyak bunuh orang. Karena harta rampasan itu akan dibagi sesuai dengan banyaknya musuh yang dibunuh. Nah, ini mungkin salah satu ketertarikan sahabat pemanah ini untuk turun ngambil harta rampasan, sehingga pasukan Khalid bin Walid putar balik menyerang kaum muslimin. Dan ketika itu kaum muslimin itu terhimpit di bukit Uhud. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang berguguran, bahkan berlimpah darah. Sampai-sampai Nabi ini gerahangnya pecah, kena tombak. Ada satu sahabat yang berteriak, wahai Nabi, bukankah setiap Nabi itu ada doa yang ketika dipanjatkan pasti diijabah?
Wahai Rasul, berdoalah kepada Allah agar kita menang di perang Uhud ini. Kalau enggak kita bikin habis-habis. Islam tidak akan ada lagi. Apa coba kata Rasul? Enggak. Doaku itu aku akan simpan untuk umatku pada akhir. Dahsyat banget. Jadi kita yang enggak bertemu itu dapat di sini, Pak. Makanya kita patut mencintai Nabi Muhammad. Bahkan ini ada cerita yang sangat sering kita dengar, mungkin bahkan memberikan kesan sangat baik terhadap diri kita. Bukti cinta, perhatian Nabi Muhammad kepada kita ketika di akhir-akhir hidup beliau itu ada malaikat maut ditemani oleh malaikat Jibril mau bertemu Nabi untuk mencabut ruhnya. Waktu itu dia pakai penampakan manusia biasa. Bertemu dengan Fatimah, konfirmasi kepada Nabi, wahai Nabi, ada 2 orang ingin bertemu denganmu. Apakah boleh? Kata Nabi, boleh, silakan masuk. Masuklah malaikat Jibril dan malaikat maut untuk mencabut ruh Nabi Muhammad. Ketika malaikat maut izin untuk mencabut ruh Nabi Muhammad, malaikat Jibril melihat di wajah Nabi Muhammad ini ada kegelisahan, ada kekhawatiran. Ini riwayatnya sahih, Pak. Bisa dicari di beberapa riwayat hadis itu ada. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, apa yang membuatmu gelisah, khawatir? Sedangkan Allah sudah sampaikan kabar gembira kepadamu bahwa engkau akan selamat, tempatmu paling mulia di sisi-Nya. Tapi kenapa masih seperti kayak takut, khawatir? Wahai Jibril, tolong sampaikan kabar gembira tentang umatku setelah aku tiada. Ketika itu malaikat Jibril mengatakan, Allah berfirman bahwa umatmu, wahai Nabi Muhammad, semuanya akan selamat. Semuanya akan selamat. Ketika itulah Nabi Muhammad merasa senang dan sudah siap ruhnya untuk diambil sama malaikat maut. Nah, ketika proses sakaratul maut itu, Rasul begitu merasakan sakitnya sakaratul maut, sehingga dia katakan, wahai Allah, kumpulkan semua sakit sakaratul maut pada umatku berkumpul padaku sehingga mereka tidak merasakan sakaratul maut. Wah, itu cinta Nabi Muhammad kepada kita. Bahkan rela untuk merasakan semua beban sakaratul maut itu dia rasakan sendiri agar umatnya tidak merasakan itu. Makanya dari sinilah kita, kalau orang nggak cinta itu berarti kebangetan. Ini bentuk kepatutan kita memang harus mencintai. Kenapa? Karena begitu luar biasanya Rasul mencintai kita. Nah, kemudian di akhir-akhir itu Rasul berpesan, jaga persatuan, persaudaraan, jaga sholat. Yang sering kita dengar ummati itu artinya ya jangan ada di antara umat Nabi Muhammad ini yang bertikai karena beda guru, beda kajian, beda mazhab, bahkan beda pilihan politik. Selagi kita umat Nabi Muhammad, kita harus jaga ini. Jangan sampai membuat kita bertikai, saling memusuhi. Maka Nabi simpan doa itu karena memang untuk umatnya. Nanti pada hari kiamat semua umat itu datang kepada Nabi Muhammad. Pertama kan datang dalam riwayat yang panjang itu, semua datang nanti di padang mahsyar itu, semua orang itu gerah, susah, panik. Keadaannya mencekam. Sehingga semua orang itu pingin segera ditegakkan. Semua itu cepat diaudit, ditegakkan mizan, timbangan. Akhirnya berbondong-bondonglah orang datang kepada Nabi Adam. Gak bisa Nabi Adam minta kepada Allah untuk disegerakan timbangan. Berbondong-bondong lagi ke Nabi Nuh juga bisa. Berbondong-bondong ke Nabi Ibrahim juga nggak bisa, kan ada pernah sekali katanya berbohong, walaupun sebenarnya nggak bohong. Bareng-bareng ke mana? Ke Nabi Isa nggak bisa, kenapa? Disembah. Ya kan? Saya malu sama Allah, umat saya nyembah saya. Akhirnya semua umat itu berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad itu menghadap Allah dan berdoa,
untuk semua umat Nabi Muhammad yang tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, untuk bisa diberikan syafaat pertolongan Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi simpan, bahkan Nabi rela merasakan semua beban sakit dunia itu hanya untuk kita, Bang. Makanya patut kita mencintai beliau. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Karena itu merupakan bentuk kepatuhan. Yang kedua patuh, yang ketiga kepatuhan. Bentuk kita taat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Wahai Muhammad, katakan kepada umat-umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah. Suruh mereka ngikutin kamu, Nabi Muhammad. Maka Allah akan cinta kepada mereka dan mereka akan diampunkan semua dosa-dosanya, dan Allah Maha Pengampun terhadap hamba-hamba. Jadi ya, kalau kita cinta Nabi Muhammad itu memang bentuk patuh kita kepada Allah, bentuk kita taat sama Allah. Kenapa? Karena Allah minta kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Bukan pula sama kayak sekarang itu, yuk jadi follower saya, yuk cintai saya. Enggak. Muhammad enggak minta itu. Tapi Allah yang meminta kita untuk mencintai, maka kita harus turut, patuh sama perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa? Ketiga ya. Masih ada 6, masih banyak nih. Yang keempat. 7 menit lagi soalnya. Yang keempat, bentuk di atas kepatuhan, kewajiban. Nah, ini kalau nggak dilakukan dosa. Dari kata para ulama usul, wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berarti dosa. Ini sudah sampai ke derajat dosa atau enggak dosa. Kenapa kita mesti wajib cinta kepada Nabi Muhammad? Dulu satu waktu Rasul itu pernah bersama Umar bin Khattab. Ini dalilnya. Kata Umar, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Kata Umar, wahai Rasul, jujur, saya itu sangat cinta kepada engkau, wahai Rasul. Bahkan melebihi semua cintaku kepada yang lain, kecuali kepada diriku. Jadi Umar itu ungkapin perasaan kepada Nabi. Nabi, saya itu paling cinta kepadamu, melebihi cinta saya kepada semuanya, kecuali pada diriku. Apa kata Rasul? Wahai Umar, enggak gitu. Konsepnya enggak gitu. Kata Rasul, wallahu nafs biyadi. Demi Allah, biyadihi nafsi, di tanganlah jiwaku. Artinya dia bersumpah kepada Allah, hatta akuna ahabbu ilaika min nafsi. Kamu harus mencintaiku lebih dari cintamu kepada dirimu. Oh gitu ya Rasul? Iya. Kenapa? Karena cinta kepada Nabi itu wajib. Para ulama kemudian menyimpulkan bahwa hadis ini bentuk kewajiban kita atau dalil legalitas, dalil kita wajib mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi cinta kita kepada yang lain. Yang keempat. Yang kelima, kenapa kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Yang kelima, karena untuk keselamatan. Keselamatan. Di dalam surah An-Nisa, ya juz 5 surah An-Nisa,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qauman fasiqin." Jadi kita mencintai Nabi Muhammad itu untuk keselamatan kita. Kenapa? Karena jelas ayatnya, kata Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, jika umat-umatmu itu mencintai, cintanya itu lebih kepada ayah-ayah mereka atau orang tua mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, kemudian keluarga mereka, dan harta yang mereka kumpulkan dari bisnis dan usahanya, dan perdagangan mereka yang mereka khawatir terhadap kerugiannya, dan tempat-tempat tinggal mereka yang mereka sukai, lebih mereka cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ini ancaman Allah nih. Kalau kita nggak masuk atau nggak keluar dari sini, kita nggak bakal selamat. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggulah waktu sampai Allah menetapkan keputusan terhadap dirinya. Jadi Pak, kalau kita cinta Nabi Muhammad, kita selamat. Tapi kalau nggak cinta, berarti kita nggak pada jalan yang benar. Orang yang berjalan bukan pada jalannya nggak bakal sampai. Adanya celaka. Makanya kalau kita lebih cinta kepada bapak, anak, pasangan, keluarga, harta, tempat tinggal, cinta kita lebih daripada cinta kita kepada Nabi Muhammad dan Allah dan jihad fisabilillah, tunggu waktu mainnya, kata Allah. Satu waktu Allah akan turunkan sesuatu yang membuatmu susah, yang dengannya mudah-mudahan engkau dapat petunjuk. Jadi kita cinta Nabi Muhammad itu ya untuk selamat. Kenapa? Karena kalau orang nggak cinta pada Nabi Muhammad itu, ya berarti dia tidak pada jalan yang benar. Orang yang berada di jalan yang tidak benar, berarti dia kan tidak akan sampai pada tujuannya. Adanya kalau kita analogikan kepada rel kereta api, Pak. Rel kereta api keluar dan jalur itu gimana, Pak? 7 gerbong hancur belakang, ya kan? Nggak bakal sampai ke tujuannya. Begitu juga kalau kita nggak cinta kepada Nabi Muhammad, kita nggak bakal selamat. Nah, cintanya kita kepada Nabi Muhammad itu bentuk kita menginginkan keselamatan untuk diri kita. Makanya kita harus menempatkan cinta ini prioritas untuk Allah dan Rasulnya, lebih utama dibandingkan dengan cinta-cinta kita kepada yang lain. Boleh kita cinta kepada keluarga, kepada pasangan, bisnis, tempat tinggal, apa-apa, tapi jangan sampai cinta kita itu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Nanti bisa diuji, Pak. Bagaimana cara mengujinya? Kalau orang itu lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya, gampang aja, Pak. Diuji apakah dia mengutamakan Allah dan Rasulnya ketimbang dengan yang lain. Kalau dia mengutamakan Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan yang lain, nah itu berarti salah satu tanda dia memang cinta kepada Rasul dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa kita cinta? Karena kita mau selamat. Ini yang ke berapa? 5 ya? Hah? 5. Satu lagi, yang ke-6 terakhir. Kenapa kita cinta kepada Nabi Muhammad? Karena harapan. Ada satu riwayat yang sahih dalam hadis itu, ada orang Arab Badawi itu datang kepada Nabi. Wahai Nabi, kapan kiamat? Oh, pertanyaannya berat banget nih. Orang jarang ketemu di masjid sama Nabi, datang tanya kapan kiamat. Orang Arab Badawi kan biasanya tinggal di gurun-gurun, Pak. Ketika ketemu Nabi, tanya, wahai Nabi, kapan kiamat? Pertanyaan berat amat. Allah Rasul aja nggak tahu kapan kiamat ya. Kapan kiamat, wahai Nabi Muhammad? Nabi Muhammad, wah,
Ini pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Kata Nabi, apa yang sudah engkau persiapkan untuk itu? Jadi pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Kata orang Arab Badawi ini, wahai Rasul, saya itu nggak punya sholat yang bagus, puasa juga banyak bolongnya, nggak ada ibadah andalan saya andalkan untuk mempersiapkan hari kiamat, nggak ada kecuali satu. Apa itu? Kata Nabi, cinta kepada Rasul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, al-mar'u ma'a man ahabba. Kata Rasul sabdanya, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Jadi kalau kita mencintai Rasul itu harapan kita bersama Rasul. Kita nih Pak, ya kalau mau masuk surga tuh kayak jauh dibandingkan dengan sahabat-sahabat, dibandingkan kaum muslimin di Palestina sana yang berjihad mempertahankan masjid Allah, jauh lah. Yang mudah-mudahan atas cinta kita kepada Nabi Muhammad yang semakin hari kita tumbuh, harapan kita bisa bersama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita cinta kepada dia. Makanya ada satu ayat di dalam Al-Quran surah Al-Imran itu, dan sebab turunnya ayat itu ada satu sahabat yang begitu cinta kepada Nabi, sangat cinta kepada Nabi. Bahkan tidak ada satupun majelis Nabi yang dia tidak pernah hadir di dalamnya. Islam ketika ada Nabi pasti ada dia. Dan kemudian satu waktu dia berjumpa sama Rasul dan menyampaikan unek-unek yang dia rasakan. Wahai Nabi, saya itu sangat cinta kepadamu. Tapi ketika saya pulang ke rumah, saya berpikir lagi, bisa saya bersamamu di surga nanti? Sedangkan engkau tuh sangat mulia, pastilah surganya paling tinggi. Sedangkan saya ini modal cinta doang. Bisa nggak bersamamu di surga gitu? Nah, obrolan inilah kemudian menjadi sebab turunnya firman Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wash-shiddiqin wash-shuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bisa bersama Nabi di surga. Syaratnya taat sama Allah dan Rasulnya. Barang siapa taat sama Allah dan Rasulnya, mereka itulah yang akan bersama dengan orang-orang syuhada, orang-orang soleh, orang-orang yang syahid, dan bahkan bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi kita cinta itu kita punya harapan. Harapan kita berharap karena cinta kita kepada Nabi Muhammad, ya kita berharap bisa bersama beliau kelak di surga Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Karena kalau kita mau hitung-hitungan dari amal kita dan kemuliaan kita dibandingkan dengan Nabi Muhammad untuk mendampingi beliau itu, wah jauh Pak, dari bumi ke langit dan lewat lagi ke sana. Tapi mudah-mudahan harapan kita melalui hadis-hadis beliau, kita cinta kepada beliau, harapan kita bisa bersama beliau kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Pas Pak ya. Tambahan sedikit. Dan nanti silakan buktikan cinta itu dan silakan pupuk cinta itu. Kalau kata Kiai Hashim Asy'ari, di antara tanda, ini baru tanda Pak, belum tentu. Di antara tanda-tanda orang cinta kepada Nabi Muhammad itu adalah sesuai dengan judul kita, mencintai Al-Quran. Itu dulu Pak. Dari sekian banyak tanda-tanda cinta kepada Rasul itu, di antara tandanya itu adalah mencintai Al-Quran. Dari membacanya, bertafakkur tentang ayat-ayat Allah, sedikit demi sedikit mengamalkan, terasa nikmat mengamalkan, didakwakan. Kalau kata kiai kita 3T, tilawah, tadabbur, tatbik, tabligh. Membacanya, mentadabburinya, mengamalkan, dan diajarkan. Itu salah satu bukti cinta kepada Rasul. Kalau kata ulama siapa yang terkenal itu, kitabnya Al-Hikam, Ibnu Athaillah Al-Iskandari yang mengatakan,
di antara tanda cinta kepada Nabi Muhammad itu manifestasinya atau wujud bukti cinta kepada Nabi Muhammad itu 4. Satu, dia qanaah, merasa cukup semua yang Allah berikan kepadanya, nggak pernah ngurusin rezeki orang. Orang beli mobil, beli rumah, biarin, itu rezeki dia. Dia nggak pernah ngurusin rezeki orang, maka hidupnya qanaah. Karena dia hanya bersyukur apa yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua, dia zuhud. Dia zuhud, nggak cinta dunia. Kita boleh datangkan dunia untuk kita, tapi nggak sampai ke hati, cukup di tangan saja. Ini bukti seorang itu cinta kepada Rasul. Yang keempat, dia kalau berkata-kata itu hanya yang baik-baik saja. Maka dalam hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk baiknya agama seseorang itu meninggalkan yang bukan urusannya. Yang sekarang kita ini dibombardir dengan medsos, semua dikomentarin, semua diedit fotonya. Yang tadinya nggak bener dibenerin, yang tadinya bener disalahin. Itu sekarang kita sibuk komentar, padahal komentar kita nggak penting-penting amat, bahkan membuat keruh, membuat ribut, ya kan? Itu tanda-tanda Islam kita belum bagus berarti. Yang keempat adalah tidak melakukan kezaliman, baik terhadap diri maupun kepada selain diri kita. Nah, ini bentuk manifestasi atau bentuk wujud kalau memang kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan sesuai dengan request Bapak DKM Ketua. Sampai 5:40 sebenarnya, ini lebih nih, apa namanya, gak usah bayar 48 menitnya, bonus ya. Tadi itu mintanya 5:40, ini saya tambah sampai 5:48. Baik, itu saya dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan semakin hari dengan momentum ini semakin kita cinta kepada Nabi Muhammad. Dan bukti cinta kita itu harus ada pengorbanan, harus ada bukti. Bukan hanya saya cinta kepada Nabi Muhammad kemudian kita bernyanyi dengan Nabi Muhammad, enggak. Bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad itu ya kita harus menadaninya. Pokoknya ikut semua sunnah-sunnah. Silakan pilih banyak sunnah Nabi, pilih satu saja yang kita nanti banggakan di hadapan Allah, yang merupakan bentuk nanti mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin. Aku lupa hadza. Ada pertanyaan Pak? Mana ya? Saya tuh paling senang kalau gini-gini nggak ada pertanyaan. Ini kayaknya nggak ada pertanyaan karena tausiah bukan kajian. Kalau kajian ada pertanyaan. Ini tausiah, jadi mudah-mudahan nggak ada yang bertanya. Kalau ada nanti mau bertanya boleh nanti kita sharing insyaallah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.